Kecamatan Medan Perjuangan, ya baik itu tercatat di cagar budaya maupun tidak. Berikut videonya. Kecamatan Medan Perjuangan bukan hanya kawasan padat penduduk di kota Medan. Di balik hiruk-pikuk jalan dan bangunan modernnya, tersimpan jejak sejarah panjang tentang perjuangan, kehidupan buruh kolonial, perkembangan kota, hingga warisan arsitektur masa kemerdekaan. Melalui video dokumenter ini, kita akan menelusuri 5 situs bersejarah yang masih bertahan sebagai saksi perjalanan sejarah di Kecamatan Medan Perjuangan. Asrama Gelugur Hong dibangun sekitar tahun 1913 oleh perusahaan perkebunan Belanda. Tempat ini dulunya digunakan sebagai lokasi karantina bagi para kuli kontrak yang didatangkan dari Pulau Jawa, Tiongkok, dan India sebelum dikirim ke perkebunan-perkebunan di wilayah Delhi. Di kawasan inilah para buruh menjalani pemeriksaan kesehatan, pendataan, hingga pengawasan ketat sebelum mulai bekerja di perkebunan. Salah satu peninggalan utama yang masih bertahan hingga sekarang adalah Menara Air Tua yang dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan air ribuan kuli kontrak. Selain itu, masih terdapat sisa bangunan barak dan cerobong asap khas arsitektur kolonial Belanda. Bangunan-bangunan ini dirancang lebih mengutamakan fungsi dibandingkan estetika karena digunakan untuk sistem pengawasan dan sanitasi massal. Menurut penuturan kepala lingkungan setempat, masyarakat sekitar memiliki cerita turun-temurun mengenai asal-usul nama Hong. Kata Hong kerap diartikan atau diasosiasikan dengan kata gila. Kondisi Camp Hong yang super padat, isolasi ketat dari dunia luar, tekanan mental akibat penindasan sistem punali sanksi, serta banyaknya buruh yang mengalami depresi, hingga gangguan jiwa akibat kerja paksa disinyalir menjadi alasan kuat mengapa masyarakat sekitar mengidentifikasi tempat karantina ini sebagai tempat orang-orang yang kehilangan akal sehat atau camp gila. Informan lain yang telah lama tinggal di kawasan ini juga menceritakan perubahan fungsi Menara Air Tua. Dahulu menara ini digunakan untuk menyalurkan air ke seluruh kawasan asrama. Namun, setelah terjadi kebakaran dan masuknya jaringan air modern dari PDAM, fungsi menara perlahan dihentikan dan tidak lagi digunakan. Masjid Perjuangan 45 merupakan salah satu situs bersejarah yang berada di Jalan Profesor H.M. Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan. Masjid ini memiliki hubungan erat dengan perjuangan masyarakat Kota Medan pada masa revolusi fisik tahun 1945 hingga 1949. Pada masa itu, kawasan Medan Perjuangan menjadi salah satu pusat perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu dan Nica dalam peristiwa Medan Area. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat berkumpul para pejuang dan masyarakat pada masa perjuangan kemerdekaan. Walaupun telah mengalami beberapa renovasi, Masjid Perjuangan 45 masih mempertahankan beberapa bentuk arsitektur lama khas pertengahan abad ke-20. Hal tersebut terlihat dari bentuk ventilasi yang besar, langit-langit tinggi, serta beberapa ornamen bangunan yang masih mempertahankan ciri khas masjid pada masa awal kemerdekaan. Desain bangunan juga dibuat menyesuaikan kondisi iklim tropis agar ruangan tetap terasa sejuk dan nyaman. Hingga saat ini, Masjid Perjuangan 45 masih aktif digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan
kegiatan sosial masyarakat sekitar. Puskesmas Sentosa Baru merupakan salah satu bangunan pelayanan kesehatan tua di Kecamatan Medan Perjuangan. Bangunan ini didirikan sebagai fasilitas kesehatan masyarakat pada masa perkembangan Kota Medan pasca kemerdekaan. Kehadirannya menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelas pekerja dan pemukiman padat di wilayah Medan bagian timur. Bangunan utama Puskesmas Sentosa Baru masih memperlihatkan ciri khas arsitektur era transisi pasca kolonial. Hal tersebut terlihat dari bentuk jendela dan pintu yang tinggi, ventilasi geometris, dinding tebal, serta struktur atap yang dirancang menyesuaikan iklim tropis Kota Medan. Desain bangunan lebih mengutamakan fungsi sirkulasi udara dan kenyamanan ruangan dibandingkan unsur dekoratif. Hingga saat ini, Puskesmas Sentosa Baru masih aktif digunakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Walaupun beberapa bagian telah mengalami renovasi modern, bangunan utama masih mempertahankan bentuk asli yang menjadi penanda sejarah perkembangan pelayanan kesehatan di Kecamatan Medan Perjuangan. Di kawasan Sidorame Timur, masih ditemukan beberapa rumah tua yang menggunakan gaya arsitektur jengki, sebuah gaya bangunan yang berkembang di Indonesia pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Arsitektur jengki muncul setelah Indonesia merdeka sebagai bentuk kebebasan dan semangat baru masyarakat Indonesia yang ingin melepaskan pengaruh gaya bangunan kolonial Belanda. Gaya ini menjadi simbol perubahan dan identitas masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Rumah-rumah bergaya jengki memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dari rumah modern saat ini. Beberapa ciri utamanya adalah bentuk atap yang asimetris, tiang teras yang dibuat miring, penggunaan batu alam pada bagian dinding, serta bentuk fasad yang terlihat lebih bebas dan dinamis. Desain rumah seperti ini menunjukkan kreativitas arsitektur lokal yang mulai berkembang pada masa pasca kemerdekaan. Saat ini, keberadaan rumah-rumah gaya jengki di Kecamatan Medan Perjuangan mulai terancam. Banyak bangunan lama telah direnovasi atau dibongkar dan diganti dengan bangunan modern. Karena itu, rumah-rumah yang masih tersisa menjadi bagian penting dari jejak sejarah perkembangan arsitektur di Kota Medan. Koridor Jalan Rakyat merupakan salah satu kawasan perdagangan tua di Kecamatan Medan Perjuangan. Kawasan ini berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai jalur perdagangan dan penghubung aktivitas ekonomi masyarakat dari wilayah pinggiran menuju pusat Kota Medan. Seiring berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kawasan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan masyarakat lokal yang ramai dan terus bertahan hingga sekarang. Di sepanjang Jalan Rakyat masih terdapat deretan ruko tua yang mempertahankan bentuk arsitektur klasik sederhana khas pertengahan abad ke-20. Hingga saat ini, koridor Jalan Rakyat masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Medan Perjuangan. Dari seluruh situs yang telah diidentifikasi di Kecamatan Medan Perjuangan, hanya kompleks Asrama Lugur Hong yang telah tercatat dan diajukan sebagai situs cagar budaya karena memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam perjalanan sistem perburuhan kolonial di Sumatera Timur. Sementara situs lainnya seperti Masjid Perjuangan 45, bangunan klasik Puskesmas Sentosa Baru, rumah gaya jengki, dan kawasan perdagangan tua Jalan Rakyat masih belum memiliki status resmi sebagai cagar budaya, meskipun menyimpan nilai sejarah dan arsitektur yang sangat berharga. Melalui dokumentasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih mengenal sejarah di lingkungan sekitarnya dan ikut menjaga keberadaan situs-situs bersejarah agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga dan diwariskan.